pembangunan Tol Jogja Solo terus menunjukkan perkembangan yang mengembirakan. Kabar baiknya, segmen Prambanan Taman Martani direncanakan bakal dibuka secara fungsional untuk mendukung arus mudik dan balik Lebaran 2025. Menurut Kasat Lantas Polresta Sleman, eksit tol Taman Martani akan mulai dioperasikan secara fungsional pada H-7 Lebaran, tepatnya tanggal 24 Maret 2025. Namun, pengoperasian ini akan dilakukan dengan sistem satu arah guna mengoptimalkan kelancaran lalu lintas. Pada arus mudik, jalur tol ini hanya akan digunakan untuk kendaraan yang menuju Yogyakarta. Sementara, saat arus balik, lalu lintas akan diberlakukan sebaliknya, yakni satu arah menuju Klaten. Perlu dicatat, pengoperasian fungsional ini belum berlangsung penuh selama 24 jam. Jalan tol hanya akan dibuka pada pukul 6 pagi hingga pukul 5 sore waktu Indonesia bagian Barat setiap harinya. Nah, langsung saja kita akan melihat ke lokasi bagaimana persiapan jalur ini untuk segera dibuka nantinya. Tak lupa pula, saya selalu berdoa untuk sedulur semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan dipermudah segala urusan, serta dilimpahkan rezeki yang barokah. Sedulur, pembangunan harus selaras dengan kelestarian alam dan keindahan yang harus kita nikmati bersama. Ayo, cintai negeri kita sendiri. Saat ini, kita bergerak ke arah utara, melintasi Jalan Kikis Taskombang. Tepatnya kita berada di perbatasan antara Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah kiri, dan Kabupaten Klaten, Jawa Tengah di sebelah kanan. Oh ya sedulur, gambar yang sedang sedulur saksikan kali ini diabadikan pada tanggal 23 Maret 2025 pukul 8 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Terlihat masih ada beberapa pekerjaan yang sedang dilakukan di ruas ini, ditandai dengan keberadaan truk cor di atas jalan tol. Hal ini menunjukkan bahwa pengerjaan di beberapa titik masih terus berjalan agar jalur ini siap digunakan secara fungsional saat arus mudik nantinya. Tidak hanya pengecoran jalan tol yang masih berlangsung, tetapi juga pemasangan dinding pembatas dan pembangunan talut masih terus dikerjakan. Kita langsung saja beralih ke udara. Nah, dari atas kita bisa melihat dengan jelas bagaimana perkembangan segmen Prambanan Taman Martani ini. Rupanya, para pekerja sedang melakukan pembuatan dinding pembatas median jalan tol. Proses ini sangat krusial untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan, terutama saat tol mulai dioperasikan secara fungsional nantinya.
Sekarang, kita bergerak ke arah barat untuk menyusuri jalur tol ini hingga eksit tol Taman Martani. Jalur di sebelah kanan memang sudah sebagian besar dilakukan perkerasan rigid, sehingga nantinya jalur inilah yang akan digunakan untuk fungsional saat arus mudik maupun balik lebaran 2025. Sementara itu, pekerjaan di sisi kiri masih terus berlangsung. Sedulur, seperti yang saya sampaikan di awal, tol fungsional ini tidak dibuka selama 24 jam. Tol hanya akan beroperasi dari pukul 6 hingga 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah itu, akses akan ditutup hingga pagi hari berikutnya. Selain itu, pengguna jalan tol juga perlu memperhatikan batas kecepatan maksimal yang ditetapkan, yaitu 40 km per jam demi keamanan dan kenyamanan bersama. Terdapat pula skema buka tutup untuk segmen Prambanan Taman Martani yang hanya akan dibuka jika eksit tol Prambanan mengalami kepadatan kendaraan. Skema ini mengacu pada beberapa parameter, salah satunya adalah jumlah kendaraan yang melintas. Jika volume kendaraan sudah mencapai 800 kendaraan per jam, maka seluruh kendaraan akan dialihkan keluar di eksit tol Prambanan dan diarahkan menuju Jalan Solo. Namun, jika jumlah kendaraan masih di bawah 800 kendaraan per jam, maka kendaraan akan tetap diperbolehkan melanjutkan perjalanan hingga Taman Martani. Skema ini diterapkan mengingat eksit tol Taman Martani langsung bertemu dengan jalan LPMP yang memiliki kapasitas terbatas dalam menampung arus kendaraan. Sedulur, water barrier dan tolo-tolo juga telah dipasang di beberapa titik strategis. Pemasangan ini bertujuan untuk mengatur arus kendaraan agar lebih tertib dan terarah. Kita juga bisa melihat bahwa pihak pelaksana proyek sedang melakukan pantauan di lapangan. Mereka terus memastikan bahwa segala persiapan, mulai dari rekayasa lalu lintas, pemasangan water barrier dan tolo-tolo, hingga kesiapan eksit tol berjalan sesuai rencana. Nah, inilah sedulur
rencana exit tol sementara di Taman Martani. Dari sini, jika kita berbelok ke kiri, maka akan menuju ke arah Jalan Nasional Jogja Solo, yang menjadi salah satu akses bagi pemudik untuk menuju ke kota Yogyakarta dan sekitarnya. Sementara itu, jika berbelok ke kanan, jalur ini akan mengarah ke Cangkringan yang berada di lereng Gunung Merapi. Oh ya sedulur, dalam perencanaan awal, kendaraan yang keluar dari exit tol Taman Martani wajib berbelok ke kiri atau ke arah selatan. Sementara itu, kendaraan yang ingin menuju ke utara harus terlebih dahulu berbelok ke kiri, lalu berputar di bundaran sementara yang disiapkan di bawah tol elevated. Namun, dalam perkembangan terbaru, kini kendaraan diperbolehkan langsung berbelok ke utara tanpa harus melewati bundaran tersebut. Meski demikian, bundaran sementara sudah disiapkan dan telah dicor, sehingga tetap bisa digunakan sebagai skenario cadangan jika diperlukan nantinya. Selain rekayasa lalu lintas di exit tol Taman Martani yang terus dimatangkan, tim Jasa Marga Jogja Solo juga sudah membangun pos pantau untuk memastikan kelancaran arus kendaraan selama fungsional Lebaran 2025. Pos pantau tersebut akan ditempatkan tepat di pertemuan ruas tol dengan jalan kabupaten, menjadi titik strategis untuk mengawasi lalu lintas dan mengantisipasi kepadatan kendaraan. Selain itu, 3 tim urai juga akan disiagakan di sekitar area ini. Tim tersebut bertugas untuk mengurai kepadatan lalu lintas, memastikan kendaraan tetap bergerak lancar, serta memberikan bantuan jika terjadi kendala di lapangan. Sedulur, inilah penyusuran kita di tol fungsional Prambanan Taman Martani yang akan dibuka Lebaran 2025. Para mandek, senajan dengkul wes redek. Cukup sekian dulu bersama Pramugara Haji Perdana. Sampai jumpa.